perubahan ruang di benua Asia dan benua-benua lainnya. Perubahan ruang dapat diartikan juga sebagai perubahan keadaan atau perubahan lingkungan di suatu wilayah. Perubahan wilayah di dunia dapat berkembang ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya. Negara maju akan semakin modern dilihat dari segi penataan kota, infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung, serta perkembangan teknologi. Proses perubahan ruang bisa dilihat seperti pada kasus alih fungsi lahan. Misalnya, wilayah Asia yang 50%-nya sudah beralih dari desa menjadi kota. Di Asia dan benua lainnya, contoh perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, serta dari pertanian menjadi pemukiman. Di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan meningkat drastis saat terjadi revolusi industri. Akibatnya, banyak terbentuk kota-kota maju yang meningkatkan jumlah penduduk di kota itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ruang. Perubahan ruang dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam yang mempengaruhi perubahan ruang di suatu wilayah diantaranya adalah bencana. Bencana merupakan proses alam yang kejadiannya tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Bencana alam yang dapat mengubah kondisi keruangan seperti gempa, tsunami, banjir, gunung meletus, longsor, dan angin topan. Yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia yang mempengaruhi perubahan ruang di suatu wilayah adalah penggunaan lahan dan perilaku sehari-hari terhadap lingkungan sekitar. Penggunaan lahan yang tidak seimbang dapat menyebabkan terjadinya perubahan ruang. Misalnya, pembangunan rumah di ruang terbuka hijau atau RTH. Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik, baik berupa ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau, telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial seperti kriminalitas, tawuran antar warga, serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat stres dan yang jelas berdampak kepada pengembangan wilayah kota tersebut. Kemudian, perilaku sehari-hari manusia yang memengaruhi perubahan ruang antara lain penebangan secara liar dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Aktivitas tersebut menyebabkan kelestarian lingkungan terganggu dan perubahan kondisi alam, misalnya pembuangan sampah atau limbah di sungai yang dapat menyebabkan banjir dan pencemaran. Faktor manusia selanjutnya adalah teknologi. Peradaban manusia tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi yang dapat memengaruhi perubahan ruang adalah teknologi transportasi. Perkembangan sarana transportasi mengubah kondisi keruangan suatu negara. Lahan produktif beralih menjadi fasilitas transportasi. Contohnya, teknologi transportasi yang dapat memengaruhi perubahan ruang adalah pembuatan jalan tol. Pengaruh perubahan ruang di benua Asia dan benua-benua lainnya. Yang pertama, memengaruhi kehidupan penduduk. Perubahan ruang yang terjadi di suatu wilayah dapat memengaruhi kehidupan penduduk. Misalnya, ketika terjadi bencana alam, kegiatan ekonomi penduduk terhambat. Penurunan kegiatan ekonomi dapat berdampak pada pendapatan nasional yang berkurang. Contohnya adalah saat terjadi angin topan Surikae di Filipina pada tanggal 19 April 2021. Angin topan ini mengakibatkan bagian timur Pulau Samar mengalami banjir dan beberapa komunitas kehilangan aliran listrik. Tentunya, keadaan ini akan mengakibatkan aktivitas ekonomi masyarakat di Filipina menjadi terhambat.
Pengaruh yang kedua adalah memicu terjadinya konflik sosial dan kesenjangan sosial. Pada bidang sosial budaya, perubahan ruang memicu terjadinya konflik sosial dan kesenjangan sosial. Contohnya adalah ketika terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian dan pemukiman akan mengakibatkan terjadinya konflik sosial antara pemilik lahan pertanian dengan pemilik proyek yang akan membangun pemukiman. Konflik sosial seperti ini sering kita dengar di Indonesia. Pengaruh yang ketiga adalah munculnya kebijakan pemerintah yang responsif. Perubahan ruang karena bencana mendorong pengaruh secara politik. Misalnya, muncul kebijakan pemerintah yang responsif. Selain itu, stabilitas politik juga dapat terancam. Pengaruh perubahan ruang yang keempat adalah terjadinya interaksi antar ruang. Perubahan ruang mengakibatkan interaksi antar ruang, seperti berupa perpindahan orang dari kawasan desa ke wilayah kota, bahkan antar negara dan benua. Buktinya, pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia telah tinggal di daerah perkotaan. Perpindahan orang semakin mudah karena ada kemajuan teknologi informasi, komunikasi, serta transportasi. Tingkat mobilitas yang semakin tinggi pun kemudian berpengaruh ke banyak sektor. Jadi, perubahan ruang dan interaksi antar ruang merupakan dua hal yang saling berkaitan dan dapat membawa pengaruh luas dalam kehidupan.